Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Siap, Pak Wakil Bupati. Kak Ruben nih. Nih kan, yang waktu kita ketemu di acaranya ini. Kalian perlu tahu ya, 2000 orang yang nonton nih ya. Igun, Masya Allah, bulan puasa kemarin itu full 1 bulan penuh puasanya. 100 juta. Terima kasih Igun, THR-nya buat anakku. Tadi anakku sungkem dikasih THR 100 juta. Hari ini lebaran hari pertama, kita dipanggil di rumahnya Ivan Gunawan, di Ivan Gunawan Mansion. Ivan Gunawan Mansion. Jadi istri aku hari ini pakai koleksi dari Manja. Manja Ivan Gunawan, tuh liatin tuh. Bagus banget kan? Menyala bangku. Aku juga nih, baju koko. Baju kokonya dari Ivan Gunawan juga nih. Berkelas banget nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, assalamualaikum. Aduh, tadi saya posting selamat, welcome. Ini istri, Po Eli, apa kabar? Maaf lahir batin, sehat selalu. Halo Kak, apa kabar? Udah sering saya ketemu Bang Ramzi, mana? Oh iya, tuh, Kak, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Siap, Pak Wakil Bupati. Ya bener kan Pak Wakil Bupati kan? Siap. Iya bener kan, saya selalu abang. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sukses nih Pak Wakil Bupati. Cianjur, mantap. Saya wakil RT. Aku hari ini spesial pakai koleksi Manja. Iya dong. Dan istriku nih, Mas, sini Mas, sini. Coba aja pakai desain yang lain kok badan lu nggak lecet-lecet. Makanya nggak berani gua. Nih liatin nih. Tuh, yang kita pesen tuh, bagus banget kan? Bagus banget kan? Masih bisa nggak pakai model yang umur 40-an gitu? Nggak ada masalah. Bisa. Yang udah tua gitu nggak apa-apa. Maaf lahir batin ya, sehat terus ya. Sehat. Salim nak. Banget rambut. Salim nak. Salim dulu. Salim dulu. Makan. Iya. Maaf lahir batin, abang. Sehat selalu. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Makan bang. Ya, mari Bang Ramzi. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Ya. Jadi business owner itu jangan percaya sama anak buah aja. Business owner harus turun tangan untuk mempromosikan bisnisnya. Kalau memang mau bisnisnya naik kelas gitu. Kayak merawat bayi, punya usaha itu kayak punya bayi. 24 jam harus diawasin. Jangan sampai kepentok, jangan sampai sakit, jangan sampai nggak makan. Iya, riskan dengan baru-baru. Iya, bisnis itu tidak ada yang autopilot, Pak. Sampai kapanpun tetap kita harus kontrol. Nanti kita cari potensi dulu ya. Ya, pokoknya saya siap support, kasih legalitas gratis gitu. Siap, Pak Wak. Makin menyu. Di masjid sih. Salat di sini, salat di sini. Ya, makan tuh, makan mah. Makan, ambil. Halo Po Eli, sehat selalu Po Eli. Ini aku tadi posting ini nih, aku Kak Ruben nih. Nih kan, yang waktu kita ketemu di acaranya ini. Kak Igun. Iya, ini saya bilang selamat Idul Fitri untuk saudara seimanku dalam Islam, Ruben Onsu. Semoga selalu istiqomah. Saya juga mualaf juga Kak Ruben. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Hidayah itu datangnya ke hati. Iya ya. Saya juga mualaf 2019 saya, Iya. alhamdulillah. Dulu nyungsep banget hidup saya. Dulu tuh saya cuman tukang pungut bendera di tempat lomba burung. Sekarang alhamdulillah Sukses banget ini. karyawan saya hampir 600 sekarang. Ben, saya selalu, Allah berkahi ya, Allah berkahi ya. Sehat selalu. Amin. Paizo apa suaminya Bu Dewi? Suaminya Bu Dewi. Ini mirip banget sama ibu ini. Iya. Ibunya mana? Lagi di dalam. Mana Bu Dewi? Panggil Bu, ibu dah. Oh, Bu. Apa kabar? Aduh, maaf lahir batin. Ma, mana istri? Ini kamu disuruh-suruh ke Paizo, Senayan City. Wah, ditunggu tuh. Tuh, ditungguin ini.
Ini yang aku bilang, VIP-nya yang punya salon di Senayan City, Paizo ini beliau. Halo sayang, ya ampun. Oh. Anak pertama, kedua, ketiga. Lato-lato juga dia. Namanya masih Tuh, muda. laki-laki bertato. siapa nih ganteng bener? Salim dulu nak, salim. Kapan mau ke salon? Ayo dong bang. Iya. Kalau suamiku adanya Tapi aku harus kabarin dulu kamu waktunya, biar beliau siapin, prepare. karena mungkin lebaran ketiga udah buka, cuman Kalau di suamiku VIP masih kan busy. enak. Mm-mm. Kalau di bawah rame. Ngapain rambutnya dibagus-bagusin, orang pakai jilbab sekarang gitu. Loh, sama aja. Buat suami loh. Buat suami, iya bener. Iya bener. Bener. Kalau dibuka kan. Ini yang punya salon Paizo nih. Ini bos nih. Jadi Paizo di Senayan City itu langganan artis-artis. Datang ke Paizo. Ya apa kabar bang? Saya selalu bang. Siap. Siap bang. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down. Ini ada legend di bidang fashion, Kak Ari Tulang. Kak Ari Tulang ya ini ya? Ya Allah Kak, saya sering lihat kakak dulu. Iya, aku Luar juga biasa, suka. ini legend ini. Ini legend di bidang fashion, luar biasa. Hari ini datang di rumahnya Ivan Gunawan. Gimana Kak Ari, sehat? Baik. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Idul Fitri. Saya doakan Kak Ari Tulang selalu sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siap. Terima kasih. Konten-kontennya seru-seru. Generasi tahun berapa ya Kak? 90-an masih the king ini nih di bidang fashion ini jago banget ini beliau ini. Ari Tulang. Selalu ada di TV. Hah? Ya tambahnya papa. Apa? Terus kamu salim. Salim kemana? Yang tadi. Oh iya, ayo. Apa dia? Mau salim katanya. Nih, Kari. Ya, Kari. Anak saya tadi bilang, "Pah, Deska mau salim," katanya. Iya. Pinter. Doain. Kari sehat selalu ya gitu. Terima kasih Deska juga ya, sehat, pintar sekolahnya, rajin. Amin. Dadah, tos. Oh, high five. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. Ketemu sama Novel. Oh iya, siap ketemu di tempat novel ya, kita sering ketemu ya. Atau terakhir di apa arena berantem apa tuh yang di BSD itu. Baku hantam. Iya baku hantam. Siap bang. Kak, saya selalu ya. Maaf lahir batin. Hati di jalan ya, saya selalu ya. Ini. Ikut ya, foto ya. Usia berapa sekarang? Aku 19. 19. Kuliah ya sekarang ya? Di mana? Calon pengacara ini. Calon pengacara. Hukum dia UI. Luar biasa. Foto keluarga, foto keluarga. Oke, karena Aku cari potensi di sana ya. siap. Makasih. Saya selalu ya. Sukses terus dalam karirnya. Kakak, Kalau terus kita main motor bareng, semangat. aku ada road glide di rumah. Waduh, boleh dong. Boleh dong. Udah mati lagi tuh. Emang begitu kalau nggak dipakai. Kalau nggak cabut. Ya, Iya. maksudnya, Mbak ya. Kak, saya selalu ya. Siap. Saya selalu panjang umur, saya selalu ya. Sehat selalu. Mohon maaf lahir batin ya, Kak. Pokoknya saya selalu panjang umur buat kami. Udah ke dalam. Iya, dari tadi di sini nih sama Igun. Sehat terus ya, Milen, panjang umur. Minal aidin wal faizin. Amin. Ya, saling support ya. Sehat-sehat ya. Maaf lahir batin ya. Di depan. Maaf lahir batin.
Maaf lahir batin, Bang. Iya. Sering marah-marah. Sing marah-marah sama karyawan. Pengusaha TikTok ini guys, yang terkenal di TikTok Bang John. Halo, assalamualaikum. Apa ini TikTokmu? TikTok lagi Bang. Kamu yang suka ini ya? Apa iklan baju apa? Iya. Gamis-gamis gitu ya? Beberapa kali pernah Om. Apa sih itu? 5 waktu namanya. 5 waktu ya? Iya. Iya. Tapi dia ini banget. Salam. Itu juga. Ini orang paling tulus, luar biasa. Hebat bener. Kalau udah berteman luar biasa Igun itu. Kita juga pertemanan dari Ji. Itu di Iya. Dia tuh orangnya bisa apa ya, kenal orang terus akrab. Dia lagi live di TikTok. Ini kaget gua goda-godain. Terus gua suruh ke rumah itu belum. Luar biasa. Iya. Nggak karena iya. Auranya tuh. Nggak, ini gua ngomong fakta ya. Kayak motor nih. Nggak mau gratis, beli. Yang gua niatin gratis, yang saya niatin gratis, suruh kasih ke pesantren. Saya kan udah niatin nih, aku tetap mau ngasih kamu satu, ya udah lu kasih pesantren, biar operasional di pesantren, saya kirim ke pesantren. Luar biasa. Emang maksudnya ya, gua ketemu orang-orang baik-baik semua. Makanya kalau lu tanya tadi gimana jadi pengusaha, sebetulnya di dalam Islam saya menemukan kedamaian. Saya mualaf 2019. Waktu saya mualaf, hidup saya itu hilang arah. Sebelum mualaf saya hilang arah. Ya saya nggak pernah ke tempat ibadah agama saya. Terus 2019 saya mutusin mualaf. Itu masih dalam kondisi yang sangat-sangat miskin. Kerja cuman di lomba burung, bayaran 60.000 sehari. Jadi mungutin bendera, ngerakit piala gitu. Nah di dalam Islam saya menemukan arti kedamaian. Di dalam Islam saya menemukan arti kedamaian. Dan ingat, memeluk Islam itu tidak apa namanya, ibarat gini loh, ada nggak orang ya niatnya aku mau masuk Islam biar aku hidup enak kaya raya. Lu pikir masuk Islam enak hidupnya? Saya diuji dulu iman saya. Bayangin, diuji dulu iman saya loh. 2019 terus saya nikah. Maret terus saya kerja di Osfas itu di Saya Sudirman. Sales. Kerja baru berapa bulan, COVID melanda dunia. 2020, bayangin. Ujiannya berat banget. Istri saya lagi hamil, bulan Maret saya dipecat dari pekerjaan. Di situ saya sempat marah. Ternyata jadi orang Islam kayak begini. Demi Allah nih saya ngomong nih. Saya nangis, saya telepon istri saya bulan Maret tanggal 26, 2020. Saya nangis, saya bilang, "Ma, aku udah gagal jadi laki-laki. Aku baru nikahin kamu, terus aku dipecat dari perusahaan. Kamu lagi hamil. Aku takut nanti kamu ceraiin aku." Allah itu bicara, nggak mungkin kan langsung ke kita. Pasti melalui perantara kan. Orang tua, istri, teman. Kalau bicaranya itu nasihatnya baik, insya Allah itu suara Allah. Nah, saya dengerin. Istri saya bilang apa? "Pak, ya udah, kehilangan pekerjaan ya udah cari lagi, nggak usah cupu jadi laki-laki." Merinding saya. Langsung saya tadinya nangis, langsung saya hapus air mata saya. Disitulah bulan Maret itu saya mencetuskan kalimat jangan ngatur Tuhan. Maret 2019. Iya, 2020. Saya bilang, udahlah, gue nggak mau ngatur Allah lah, terserah deh, mau dibuat apa juga. Cuman gue percaya kalau gue udah dikasih nyawa, nggak mungkin gue nggak bisa kasih makan nyawa gue, nyawa yang dititipin. Yang penting saya kerja keras, usaha, gerak. Udah tuh, saya balik lagi ke tempat lomba burung, saya kerja lagi. Iya, ke pasar pramuka saya beli. Ini masalahnya kan saya nggak tahu saya bakalan terkenal. Kalau saya tahu, saya mungkin videoin tuh dari dulu tuh perjalanan. Tapi saksi hidup saya banyak. Terus bulan Juni saya baru kerja di High Five. Anak saya baru 8 bulan di perut, mau lahiran, uang saya itu kalau ditransfer 50.000, sisanya cuma 40.000 kepotong admin. Pernah ngalamin nggak? Nggak pernah pasti. Kalau saya pernah ngalamin itu. Jadi kalau kita ditransfer 50.000,
sisanya cuma 40.000, langsung kepotong admin. Kayak punya hutang sama bank. Demi Allah ini kisah saya nggak ada kurangin, nggak ada lebihin. Allah jadi saksinya. Kebesaran Allah di hidup saya nih. Terus bulan Juni saya baru kerja, saya kerja keras. Saya anggap ini kesempatan terakhir di hidup saya untuk saya bekerja. Saya nggak mau pikir cari kerjaan-kerjaan lain. Udah saya mau kerja di sini, tulus ikhlas. Alhamdulillah perusahaan saya bawa maju. Dari karyawan 3, setahun saya kerja karyawan jadi puluhan. Pesan saya buat teman-teman, tugas kita manusia memperbanyak usaha. Dan Islam mengajarkan kalau mau sukses itu gampang. Hablum minallah, hablum minanas. Udah selesai itu aja. Hablum minallah gimana kita kalau percaya sama Allah, jangan gini loh. Kan seringan nonton quotes-quotes gitu. Kamu nggak kenal sopirnya, tapi kamu begitu tenang naik pesawat, nggak kenal pilotnya. Bener nggak? Dalam hidup, lu kenal Allah lu kan? Kenapa lu harus khawatir sama hidup lu? Ya, kamu kenal Allah kan? Yang kamu sembah setiap hari kan? Tapi kamu suka ragu sama hidupmu sendiri. Besok kamu makan apa? Besok kerja di mana? Besok anakmu makan apa? Besok tinggal di mana? Bukan urusanmu, bos. Urusan Allah. Dan kalau mau jadi orang yang sukses, kamu harus buktiin dulu rezeki yang kamu terima itu untuk bermanfaat untuk banyak orang. Dalam lika-liku jadi pengusaha itu nggak mudah. Kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Dalam menerapkan SOP aturan, kadang suka disalahartikan. Tapi pesan saya, tetaplah kalau niatmu baik, jadi orang baik. Nah terus sekarang kalau kamu masih muda-muda gini ya, belajar main konten, medsos. Saya dulu main medsos pertama 2021 bro. Iseng aja. Beranikan diri untuk koordinasi nih sama pihak-pihak penyelenggara di wilayah masing-masing nih misalkan. Bang, saya lagi mau merintis usaha travel agent nih misalkan. Saya minta kontak person abang, kira-kira di sini presisnya berapa-berapa. Nanti kalau saya bantu promosiin, saya bisa bawa wisatawan ke sini. Dari aktivitas saya, nanti bisa nggak saya dapat harga promo untuk share komisi buat perusahaan saya. Satu dulu diramu, terus udah. Contoh, misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan di Bandung, apa di Anyer, apa di apa gitu kan. Nah, terus kamu harus berani ini, maksudnya kayak bikin konsep gitu kan, promosiin wilayah di situ sampai orang tertarik. Terus nanti yang mau datang ke situ, misalkan pemesanan tiketnya melalui kamu. Ini contoh-contoh salah satu bisnis jasa. Terus kayak misalkan Igun punya bisnis baju musim kayak gitu. Bisa nggak aku jadi reseller? Ini kan tergantung mau apa enggak. Contoh kayak kamu deket sama Igun gitu. Baju-baju ini kualitas bagus semua loh. Istriku pakai juga beli. Itu kan harganya kan lumayan 7 jutaan kan. Nah, misalkan deal-dealan sama Igun. Aku mau bantu, aku mau bangun sosial medianya. Barangnya punya kamu, tapi aku jadi resellernya. Ya kan? Udah. Foto-fotonya dibikin sosmed dan lain-lain, bikin sosial medianya. Kalau perlu bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngonten di tempat dia. Yang penting mau mencoba gitu. Jadi pengusaha enak bro, enak bener. Suka-suka kita, gajiannya bisa tiap hari. Tapi ada bos. Kadang satu momen tuh kayak satu momen kita lagi naik, tiba-tiba jatuh. Atau mental tuh agak rusak juga tuh sebenarnya tuh. Nah, jadi kembali lagi, memang jadi pengusaha itu mental bro. Iya. Kamu kalau punya bisnis, itu kayak punya anak bayi bro. 24 jam harus dijagain. Serius, 24 jam harus dijagain. Jadi punya usaha itu ibarat kamu punya new baby born. Dijagain biar dia nggak nangis, biar dia nggak kelaparan, minum susunya jangan telat, kayak gitu-gitu. Memang sampai sekarang nih kayak gini, nanti abis ngobrol gini saya cek lagi kerjaan, saya cek lagi. Kalau saya nggak ngurusin karyawan saya nggak disiplin, nggak mungkin perusahaan di titik hari ini. Semua karyawan saya harus punya budaya fast respon. Karena di era sekarang ini, kalau kita nggak fast respon, ketinggalan bro. Ketinggalan. Sama Om juga nggak ketakutan kehilangan karyawan, malah pengen karyawannya jadi bos. Iya. Itu jadi gini, itu bukan gimmick loh. Saya udah buktiin loh. Boleh tanya ke tim saya, kamu mau suruh dia sumpah demi apapun, atau kamu datang ke kantor saya, serius.
karyawan saya tuh ada yang masih kerja, terus dia punya bisnis parfum, bisnis keripik, terus ada yang sudah keluar juga, saya buatin PT-nya gratis. Itu real story ada, cuman nggak semua saya publish kan. Biarlah, maksudnya ya beberapa, saya kadang memang suka dilema bro. Orang yang berangkat dari bawah kayak saya ini, demi Allah nggak ada niat untuk ria. Saya tanya sama guru saya yang malafin saya, Kiai Haji Al-Bukhari. Yai, saya itu demi Allah ya, saya itu posting apapun. Misalkan saya beli mobil, apa itu. Tujuan saya cuma satu ya, negara ini butuh banyak contoh nyata bahwa sukses itu bukannya haknya anak orang kaya doang, bukan haknya orang yang pendidikan tinggi doang. Gua ini diangkat bener-bener sama Allah nih karena gue udah buktiin gue layak, dan buktinya adalah uang yang gue terima buat menafkahi ratusan orang setiap bulan, ya kan? Terus ya, Yai bilang ria sama ikhlas itu hanya Allah yang bisa melihat. Kalau memang tujuan lu ini baik, lanjutin. Yang tahu hubungan, jadi manusia itu nggak boleh ngejudge kamu ria, nggak boleh. Nggak boleh bro. Guru saya nih, saya berpedoman sama guru. Jadi manusia itu tidak punya hak untuk ria kamu, nggak boleh. Karena apa? Semua manusia pendosa bro. Jadi nggak layak menghakimi orang lain. Udah diem aja, kalaupun ini lihat diem aja. Tujuan saya apa? Kalau pencapaian kita nggak ditunjukin, gimana lu termotivasi? Ayo gue tanya sama lu. Coba gue mau motivasi lu nih dengan penampilan gue yang ala kadarnya, terus gue nggak bilang gue punya perusahaan ini, gue dari ini. Nanggepinnya juga males loh. Iya males lah, kan ada tuh kata siapa? Jack Ma ya kalau nggak saya. Omongan lu sebagus apa juga orang nggak mau dengar, tapi kalau lu banyak duit, sukses, kentut lu aja jadi motivasi kan. Manusia perlu contoh nyata. Itu bro. Dan saya tuh orang yang paling feel free. Nah ini enaknya bro, bebas. Karena kita benar-benar jalur bisnis. Jadi bisnis saya, ownernya ya kami berdua aja udah. Ini pedoman kamu nih. Nanti one day kamu ingat-ingat kata-kata saya. Kalau kamu udah mulai buka bisnis. Setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang terlahir dari batu atau tiba-tiba ujuk-ujuk udah ada orang. Dia ada keluarga yang melahirkan. Rata-rata, ya kan? Artinya apa? Setiap orang itu punya masanya masing-masing. Jadi jangan pernah berat kaki kalau diajak silaturahmi sama orang. Jadi kalau kamu foto sama orang. Panas spesial mau nggak, Bek? Udah kenyang, Bek. Oh. Nih kayak gue foto sama Igun nih. Followersnya Igun jadi suka sama gue, jadi nge-follow gue. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti nggak? Jadi lu jangan pernah nggak mau silaturahmi. Makanya di Islam kan dibilang silaturahmi insya Allah membuka jalan rezeki dan memperpanjang usia. Bener nggak sih? Iya. Iya. Kadang rezeki juga nggak kita Nggak kira-kira. Hah? Rezeki nggak kita kira-kira. Allah akan mendatangkan rezeki dari segala arah. Berarti kalau udah kalimatnya begitu, lu tinggal siapin segala arahnya kan? Masuk akal kan? Ayo. Masuk akal kan? Kan mau didatangi rezeki dari segala arah. Lu tinggal siapin salurannya dong dari segala arahnya. Posting di Facebook, posting di Instagram, posting di Snack Video, posting di LinkedIn. Ketemu orang ini, ajakin foto, cekrek, posting. Gagal ya udah cobain. Insya Allah kalau lu banyak temen, lu sekarang kan orang sosial media semua bro. Kalau lu udah niatin jadi orang baik dan lu gaung-gaungan terus, Allah, jadi di Islam itu gue percaya betul kalau lu punya pengen keinginan, sebutin terus, minta terus sama Allah, ntar dikabulin. Gue pengen jadi orang baik Allah. Meskipun prosesnya mungkin kadang gue juga ada hilafnya manusia. Tapi gue pengen nih jadi orang baik nih. Karena menurut gue jadi orang baik lebih asik. Lebih banyak orang suka. Meskipun tetap ada pembenci. Tapi itu meminimalkan bro. Communication skill penting. Communication skill penting. Belajarnya dari mana? Di depan cermin aja. Ngomong, udah enak belum? Lu lihat muka lu sendiri. Kalau lu lihat muka lu sendiri aja nggak enak, latihan terus sampai enak. Jip, kemarin
Ya, lagi di jalan juga. Kamu harus belajar public speaking, harus latihan ngomong. Ini Bang John guys, pengusaha yang terkenal di TikTok. Menurut saya, kamu harus benar-benar apa ya? Percaya diri. TikToknya kakak, Bang John Percaya diri. Percaya diri is everything. Itu aset paling mahal manusia adalah percaya diri. Percuma, lu mau ganteng, lu mau keren, lu mau kaya, tapi lu nggak percaya diri percuma. Makasih Om ya. Makasih banyak. Sayang makasih. Saya makasih. Dikasih kesempatan ngobrol. Makasih banyak Om. Guys, ini guys yang ngasih kita motivasi guys. Semangat teman-teman. Sukses hak semua orang. Sukses hak semua orang. Sukses bukan hanya haknya anak orang kaya dan orang yang pendidikan tinggi aja. Kerja keras, konsisten. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Om ya. Makasih. Makasih banyak Bang. Iya bro. Tuh belajar branding sama Bang John tuh. Oh. Lumayan dari Dia taruh jadi main. Iya iya. Ada lu nggak penuh. Ini sharing aja ya. Maksudnya kalau kamu mau kontenmu akunmu bertumbuh, kamu sering-sering buat konten yang tidak selfish. Maksudnya nggak kayak diri lu sendiri apa gitu, tapi coba berinteraksi atau melibatkan orang. Terus mungkin kan kamu kan punya pengalaman hidup apa gitu, kamu ceritain yang kira-kira relate dengan kehidupan orang, itu akan menarik engagement. Iya. Dan konten itu tidak akan jadi satu view kalau 10 detik orang nggak nonton video kamu. Iya, jadi ini pengalaman aku ya, maksudnya 10 detik awal video kamu harus menarik. Jadi harus ada punchline, harus ada highlights di awal. Teman-teman, di hari pertama Lebaran ini, alhamdulillah aku silaturahmi di rumahnya Ivan Gunawan nih. Ini Ivan Gunawan nih. Nih tuh Igun tuh. Halo Igun. Sayang, orang baik, luar biasa. Ini 2 hari lagi dia mau ke Dubai, jadi hari ini dia open house dulu. Dia mau liburan nanti, mau makan coklat Dubai. Cek rumah yang ada di Dubai. Jadi di hari pertama Lebaran ini aku minta tolong, boleh nggak sama kalian nih? Satu permintaan aku, tolong follow. Ini ada sahabat aku. Ada sahabat aku, dia itu lagi main TikTok, lagi pengen mencari kesuksesan di TikTok. Minta tolong di follow ya, netizenku yang baik-baik. Ini akunnya nih. Isa Segaf. Isa Sekaf. Pakai Q ya, pakai Q ya. Wow, yuk dikit lagi 1000 nih. Yuk 1000. Boleh? Betul. Boleh Kak? 1000, ayo please, orang-orang baik. Wih, buset langsung 2.600 loh yang nonton loh. Begitu ada Igun loh. Tadi kayaknya baru 800. Kayak mana? Alhamdulillah baik ini. Aku hari ini dikasih THR sama Igun 100 juta. Terima kasih ya Igun. Sama Mas. Dipanggil ke sini, dikasih THR pula 100 juta. Enaknya diapain ya 100 jutanya? Apalah artinya 100 juta buat Bang John. Ya kan? 100 juta. Terima kasih Igun, THR-nya buat anakku. Tadi anakku sungkem dikasih THR 100 juta. Luar biasa Igun. Ayo, dikit lagi. 986, 991, 992, 995, 1000. Dan sudah hasil, deg-degan banget. 1000. Ini orangnya nih. Luar biasa nih. Terima kasih. Terima kasih tuh baik kan dia tuh. Begitu kalian follow dia langsung. Kalau kalian sayang sama aku, kalau kalian sayang sama aku, unfollow dia. Ini siapa namanya? Soleh. Soleh. Sang Saleh. Ini IG-nya apa IG-nya? TikTok-nya apa TikTok-nya? TikToknya nih, TikToknya nih. Dia main TikTok nggak kamu? Mana? Wah ini udah banyak nih followersnya nih guys tuh. Tuh yang mau kenalan sama Saleh tuh ya. Kalian perlu tahu ya, 2000 orang yang nonton nih ya. Igun, Masya Allah, bulan puasa kemarin itu full 1 bulan penuh puasanya.
nggak ada bolong, betul? Kayak anak SD ya. Betul kan? Ini sebenarnya ini receh ya, tapi kamu batal gak? Aku juga nggak batal. Tapi aku selama aku hidup baru tahun ini aku. Iya rekor kan baru ini kan selama kamu hidup kan? Perubahan tuh pelan-pelan. Iya. Iya kan? Oke, coba ceritain. Kamu beneran sebulan full nggak ada yang bolong ya? Enggak. Dari hari pertama sampai kemarin bener-bener. Jadi makanya pas kemarin pas buka puasa terakhir tuh kayak ini banget apa namanya kayak bener-bener ngerasa menang gitu gimana sih? Haru. Excited Banget ya. Kalau aku ngelihatnya ini kayak journey ya, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing gitu, dan proses keimanan, proses keislaman itu kita yang bisa ngerasain sendiri sih, nggak bisa dipaksa orang, nggak bisa disuruh orang, tapi mesti kita yang bisa ngerasain sendiri. Iya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. Sehat-sehat ya, semangat ya. Sehat-sehat ya. Jagain orang baik ini, ya. Sehat-sehat ya. Sehat terus ya, bro. Sehat selalu ya, sehat selalu. Bro, thank you ya, sehat-sehat ya. Brother, sehat terus. Panjang umur ya, sehat terus ya. Ya. TikTok yang ini kan Bang Jo. Iya. Oke guys, luar biasa, sangat hangat, sangat pokoknya selalu luar biasa kalau udah ketemu dengan Ivan Gunawan, sosok yang sangat rendah hati, dan Ivan Gunawan adalah seseorang yang sangat tahu bagaimana cara menjaga tali silaturahmi. Saya kenal beliau belum terlalu lama, tapi sudah kayak keluarga, benar-benar doa terbaik. Insya Allah Ivan Gunawan diberi kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, jaga selalu, jaga terus Ivan Gunawan. Usaha terus, jangan ngatur Tuhan.